نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dan sudah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya di hari akhir nanti bakal ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat itu dan pada hari itu tidak ada naungan yang lain kecuali naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya orang-orang dari 7 golongan ini, mereka akan mendapatkan langsung tiket jaminan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah mereka kerjakan di dunia. Siapakah manusia-manusia yang beruntung yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan yang lain pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin bukan hanya gubernur, presiden, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Pemimpin bisa dikategorikan apa saja. Jika kita menjadi pimpinan atau menjadi leader atau menjadi orang teratas di sebuah kelompok yang kita pimpin, jika kita bisa bersikap adil, jika kita bisa memberikan hak-hak setiap anggota kita, setiap rakyat kita, setiap warga kita, maka bisa dipastikan orang seperti inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda atau seseorang yang tumbuh atas ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda, masa remaja adalah masa yang penuh gejolak, masa yang masih memiliki banyak keinginan, hawa nafsu serta syahwat-syahwat yang membuncah. Maka daripada itu, jika ada seorang pemuda yang berhasil meredam hawa nafsunya, yang berhasil menahan syahwatnya di masa mudanya ini, ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beruntungnya. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Apakah makna dari sini? Makna terpaut dengan masjid bukan terpaut dengan keindahan masjid dari luarnya saja, dari bentuk bangunannya, dari warna bangunan, melainkan yang dimaksud di sini orang-orang yang mencintai masjid ialah yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu mendatangi masjid di setiap waktu sholat, kemudian memikirkan kemakmuran-kemakmuran yang ada pada masjid, karena ia yakin pergerakan yang dimulai dari masjid akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah. Sebuah persahabatan, sebuah ikatan persaudaraan yang dilandasi karena Allah tidak akan pernah merasakan namanya kekecewaan. Karena dengan cinta kepada Allah tidak akan pernah ada namanya kekecewaan. 2 orang yang saling mencintai karena Allah bertemu dan berpisah karena Allah, golongan inilah yang akan mendapatkan naungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, mari sama-sama kita bangun iman, kita bangun karakter diri kita dengan pondasi-pondasi, dengan asas-asas yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, agar ketentraman dan ketenangan hidup serta keikhlasan dalam beramal bisa
kita rasakan dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan memberkahi seluruh amal kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.